Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran mumpung berada, kita kembali lagi ya. Dan insya Allah semoga hari ini Allah berikan limpahan rahmat juga, hidayah juga. Semoga dapat manfaat dari video ini. Dan sebelum dimulai, bismillah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lah, bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah meskipun udara panas-panas banget, tetapi semoga hati kita selalu dingin. Dingin, minum dulu gitu ya. Dingin. Makan es krim. Oke, apa sih ya ini? Nah, seneng banget karena apa? Karena sebentar lagi mau libur gitu ya. Mau liburan panjang gitu ya. Seneng banget itu ya. Kita lagi sibuk-sibuknya, kalau sekarang kan lagi sibuk-sibuknya bikin rapot, menyusun rapot dan sebagainya. Senangnya sih ada waktu untuk kita istirahat gitu ya. Sebenarnya kalau libur kan setelah libur anak-anak tetap aja kita ada raker. Nah, teman-teman, saya akan cerita bagaimana ya cara menyusun atau bagaimana ya cara membagi-bagi murid, apa saja sih sebenarnya. Saya mau cerita. Jadi ketika kita di Quran School itu menerima murid, itu wajib observasi murid, wajib interview orang tua gitu ya. Teman-teman seperti apa? Apakah hanya menerima pendaftaran baru, daftar terus bayar terus langsung gitu sekolah gitu ya. Nah, apa saja sih biar kelasnya itu kita langsung tahu murid-muridnya. Kita pada saat perang sudah tahu apa nih bukan musuhnya sebenarnya. Pada saat kita sudah akan praktek gitu, pada saat kita praktek kita tahu karakter anak-anak, yang ini begini, yang itu begitu, itu dari observasi. Dan juga kita tahu mana orang tua yang rada protektif, rada rewel gitu. Sebenarnya saya juga rewel ya sama orang tua, enggak ada yang rewel ya sebenarnya. Maksudnya dalam konotasi maksudnya bagus ya, dalam konotasi itu bagus gitu ya. Yang sangat perhatian banget gitu ya, Masya Allah gitu. Dan orang tua yang memang sangat sibuk, jadi perlu kita gitu ya stimulasi dari kita anaknya seperti ini. Jadi ada yang memang sangat sibuk. Nah, biar kita tahu jadi anak itu keseharian dengan siapa gitu ya, tidur dengan siapa, bagaimana di rumah, apakah ada alergi gitu. Jadi untuk agar di kelasnya itu kita bisa kelompokkan anak-anak dengan baik dan benar. Kalau memang bisa dikelompokkan gitu ya teman-teman. Kalau memang kita bisa punya banyak kelas gitu. Seperti di kelas kolonial memang cuma ada satu kelas gitu. Meskipun sekolahnya besar gitu, kalau dilihat dari depan tuh besar banget gitu ya, apalagi dari pusat gitu ya. Kelasnya satu ruangan besar itu hanya untuk satu kelas gitu, karena kita menghendaki bahwa anak-anak tetap bisa bereksplor, anak-anak bisa nyaman, bisa lari-lari gitu ya. Nah, kalau seperti Quran School Kuningan itu nggak bisa gitu, ini masalahnya ini. Tapi minimal kita tahu karakter anak di kelas. Jadi kita observasi, ada observasi dengan orang tuanya, ada yang observasi dengan guru-gurunya, agar guru-gurunya juga yang akan jadi wali kelasnya itu tahu nanti karakter seperti apa, nanti pembelajaran seperti apa, saya harus merayu seperti apa, saya harus memancing anak ini kalau ingin belajar tuh kayak gimana, merayu mau masuk kelas. Kita udah tahu gitu dari observasi. Nah, apa saja observasi itu biasanya itu kalau orang tua itu meliputi anak-anak tinggal dengan siapa saja di rumah gitu ya, apa mainan kesukaannya, apa yang tidak disukai di rumah, tidur dengan siapa, dimandiin kah, masih disuapin kah gitu ya, biasa bermain dengan siapa gitu ya, apa yang menjadi favorit, dan apakah sudah toilet training, sudah diajarkan, masih pakai pampers kah gitu ya, punya tantrum kah, alergi kah gitu. Sudah pertanyaan-pertanyaan juga yang biasanya suka ngaji dengan siapa, sudah belajar ngaji kah, sudah belajar sholat kah, berjamaah gitu ya. Nah, dan bagaimana cara orang tuh mengatasi tantrumnya anak atau marahnya anak seperti apa gitu. Biasanya anak marah karena apa gitu ya. Nah, dan apa hal yang ditakuti gitu, atau cicak atau apa, atau lihat badut, atau contohnya lihat robot yang suka gerak-gerak gitu loh. Takut gitu ya, walam. Nah, kalau observasi yang meliputi anak itu biasanya
Kalau observasi anak itu mulai dari ketika dia datang, kalau bisa diobservasi itu catatan-catatan sih sebenarnya. Kalau observasinya yang membedakan warna, membedakan panjang pendek, membedakan ukuran, kemudian mau jungkit atau dan juga lompat satu kaki, lompat dua kaki, berjalan jinjit, terus berjalan lurus, kemudian lari pelan, lari dengan cepat gitu. Nah itu kan itu kalau untuk usia balita tuh akan berbeda gitu ya. Ada catatan ketika catatan tuh anak ini mau salaman gitu, kita harus mencoba untuk salaman. Apakah nanti ternyata catatan anak belum mau salam, masih malu salam, kemudian kita minta tos, kita tanya udah makan belum, ada anak jawab ada tidak. Nah ini akan menjadi catatan ketika anak nggak mau masuk, ketika anak cepat pulang. Nah itu yang ada ketakutan kita harus jadi catatan kita semua, guru dan semua yang terlibat yang nanti di kelas gitu ya. Catatan anak nggak mau salam, nangis melihat guru, betean, cemberut terus gitu, dan catatan juga nggak mau melaksanakan tugasnya seperti berjinjit dan sebagainya, berjalan. Nah nanti itu setelah kita membedakan, kita kasih ada LK kita gitu ya, sudah disiapkan, ada gambar ayam, pokoknya gambar hewan ternak, hewan buas dan sebagainya gitu ya, kakinya ada berapa, dan kita juga ini berapa, 1, 2, kita tes itu juga gitu. Meskipun kalau balita memang tidak perlu, tapi cukup 1 sampai 5 juga nggak apa-apa. Kalau untuk usia TK memang 1 sampai 10 gitu, apalagi yang memang usia siap SD. Dan biasanya observasi itu bagi murid baru. Kalau murid ulangan yang mengulang maksudnya itu nggak perlu, kita tahu banget perkembangan dia jadi nggak usah observasi. Ini buat catatan buat murid-murid yang baru yang akan menjadi PR kita, yang menjadi amanah kita, yang akan menjadi perjuangan kita, yang sama-sama kita belajar. Kita bukan menjadi orang yang ingin mempelajari anak atau ingin membuat anak belajar dengan kita, tapi kita sama-sama belajar. Kalau kita sama-sama belajar, maka kita akan terus belajar, kita akan terus mengupdate ilmu kita gitu. Dan kita juga hal-hal yang buat sepele itu harus menjadi catatan juga, sahabat Quran. Contoh, ketika dia membedakan, ini apa sayang, ini ayam, ada ayam, terus ayam aku ada. Nah catatan juga, anak sangat senang untuk bercerita gitu. Padahal intinya apa, nanti di kelasnya pasti ketika kita siapa yang ini pasti nanti dia cerita. Jadi ada catatan, ada kebiasaan nanti di kelas kita tahu gambarannya, minimal kita tahu. Nah makanya harus observasinya, bagaimana pengkelompokan kelasnya itu dengan observasi. Makanya ada anak yang seneng banget sama yang teriak, ada kan yang teriak ketika observasi sudah dengan rayu-rayu, dengan PDKT. Ini saya ada robot, aku suka. Nanti jadi di kelasnya itu lebih ke kekuatan gitu, teriak-teriak gitu. Nanti kita kasih catatan, mungkin kalau kita sudah siap untuk pengkelompokan, yang ini jangan disatukan dengan yang galak, dengan nggak bagus sebenarnya galak, lebih ke kuat tenaga gitu ya. Ini yang tenaganya kuat gitu ya, baterainya kuat, ini si A dengan si B jadi satu, ini kelas, ini kelompok 1, ini kelompok 2, agar nanti ketika kalau disatukan nanti kan haru gitu ya, buat mainan, teriak-teriakan, balas teriak gitu ya. Si A dan si B yang sangat hiperaktif gitu ya, jadi disatukan nanti biar tidak riweh gitu ya. Seperti ada gayung bersambut, ada temannya untuk berlari-lari dan untuk naik meja. Masya Allah, itu luar biasa banget anak guru-guru balita. Nah kalau bisa tuh dipelompokan. Tapi kalau namanya kelasnya sedikit, yang penting kita punya PR, senjata PR yang harus kita persiapkan, hati apa yang kita persiapkan, cara-cara, tips, pokoknya semua senjata kita keluarkan gitu ya. Senjata-senjata yang ampuh, tips yang ampuh, cara jitu gitu ya, agar nanti kita siap gitu. Syukur buat sahabat Quran yang memang ini kelompok A gitu ya, bukan balita Quran gitu ya. Ada sekolah yang memang sekolahnya memang satu sekolah. Kalau kita kan ada 3 kantor, satu sekolah ada 5. Silakan pengelompokan dengan baik gitu ya, pengelompokan dengan baik, dengan secara baik. Kalau ini bagaimana, nanti ini bagaimana. Jadi insya Allah kita siap untuk ajaran baru bulan Juli, insya Allah. Kalau di Quran School Korea itu ajaran barunya ada 2, ada yang dimulai dari Januari, ada yang dimulai dari Juli. Kalau Juli itu umum dengan sahabat Quran, kita ada yang Januari, karena tadinya kita fokus di
kantor pusat, kemudian kita akan siap di kantor Ciloa. Hanya kantor Ciloa saja sih, tapi nanti insya Allah semoga ketika Allah hadiahkan lagi kantor atau cabang baru, akan disamakan dengan Ciloa Januari, biar ada temennya dan kita nggak pusing. Ciloa ada temen. Oke, gitu aja Sobat Quran tentang pengelompokan kelas. Jadi harus observasi dulu, observasi anak dan juga interview anak. Dan juga sudah tahu, sudah ada tadi dikasih tahu kisi-kisinya apa saja, dan yang menjadi perhatian apapun, sekecil apapun perhatiannya, sekecil apapun respon anak, catat, dan nanti biar kita pada saat terakhir kita sudah bisa untuk membicarakan dengan guru-guru dan cara-cara jitu untuk bisa aspek-aspek yang baik, aspek-aspek Quran yang kita tanamkan pada anak kita. Itu saja Sobat Quran pada senang sekali alhamdulillah bisa berbagi hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan komen apalagi yang perlu kita bahas ya. Teman-teman bahas juga dong. Apalagi nih tipsnya di sini di bawah nih. Tips apa lagi nih yang bisa untuk mengelompokkan kelas. Kak, pengelompokan kelas yang penting gak banyak-banyak. Iya bener-bener, gak usah banyak-banyak, gurunya juga sakit-sakitun. Udah bikin sakit-sakitun, gak usah banyak-banyak. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.